Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pagi ini kita akan kembali membaca hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Insyaallah kita akan membaca hikmah yang ke-71, dan hikmah ini bertemakan hal yang secara sepintas berbeda dengan hikmah yang sebelumnya. Oleh karenanya teman-teman yang saya muliakan, rekan-rekan peserta pengajian Al-Hikam yang kami hormati, mari segera kita mulai dan kita membaca hikmah ke-71 yang ada di depan kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, innama ja'alat darul akhirata mahalan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi daro la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum wali annahu ajalla aqdarahum ala ayyujaziyahum fi darin la baqo alaha. Kita akan terjemahkan. Innama ja'alat darul akhirata, Allah menjadikan negeri akhirat, menjadikan akhirat kelak, mahalan li jazai ibadihil mu'minin, sebagai tempat untuk memberikan balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa ngasihnya kok nanti di akhirat? Kenapa kok tidak diberi di dunia saja? Kenapa kelak di akhirat? Kenapa bukan dunia tempat Allah memberikan balasan bagi para hamba-hambanya yang mukmin? Li'anna hadhihi daro, karena negeri dunia ini, karena tempat yang kita tempati saat ini yaitu dunia, la tasa'u, tidak akan memuat, gak cukup untuk menjadi wadah, ma yuridu ayyutiyahum, tak cukup untuk memuat apa yang hendak Allah berikan kepada hamba-hambanya itu. Itu satu. Yang kedua, wali annahu ajala aqdarahum, dan Allah demikian memuliakan derajat orang-orang mukmin itu, an ayujizahum fidarin labaqo alaha, sehingga Allah tidak akan memberikan balasan di tempat yang sementara ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, hikmah ke-71 sudah kita baca secara sekilas, terjemahnya sudah kita baca. Mari kita renungkan, kita perdalam, dan kita membuat beberapa penjelasan untuk mendalami hikmah ke-71 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat memahami. Hikmah ke-71 sudah kita terjemahkan, bahwa Allah menjadikan tempat untuk membalas hamba-hambanya yang beriman itu ialah darul akhirah. Allah tidak memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia. Alasannya setidak-tidaknya ada dua. Yang pertama, dunia ini tak cukup untuk mewadahi dan menjadi tempat apa yang hendak Allah berikan kepada hambanya yang beriman itu. Yang kedua, Allah demikian memuliakan hambanya yang beriman sampai-sampai Allah tidak memberikan balasan di tempat yang sementara dan fana ini. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Mari kita mulai memahami hikmah ke-71 ini dengan firman Allah dalam Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang hidup pasti mati, dan semata-mata balasan itu dan ganjaran itu diberikan yaumil qiyamah. Famang zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang lepas dari neraka mendapatkan kemurahan Allah masuk surga, itulah orang yang faz, orang yang beruntung, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang penuh tipu daya. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah firman Allah yang bisa kita baca pada Ali Imran 185. Sebuah gambaran bahwa lagi-lagi seperti halnya isi dari hikmah ke-71 ini, balasan Allah yang sebenar-benarnya tentu tidak di dunia. Balasan Allah yang sebenar-benarnya hanyalah di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis ini sering kita dengar. Dan hadis ini merupakan hadis sahih. Gambaran surga itu kan digambarkan oleh Nabi melalui apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi. Ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Qala Allahu a'dadu li ibadi sholihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang sholih, kata Allah melalui hadis Rasulullah. Apa yang mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Mata tak bisa melihat, telinga tak pernah mendengar, wala khatoro ala qalbi basyarin, tak pernah terimajinasikan dalam hatinya siapapun. Kalau antum ataupun siapa saja kita semua menggambarkan surga seperti itu, oh enggak, lebih dari itu. Kira-kira surga itu seperti ini, oh enggak, lebih dari itu. Kalau ada dalam Al-Quran Allah menjelaskan berbagai gambaran surga, itu sekedar ilustrasi yang memudahkan kita untuk memahami, akan tetapi pasti lebih dari itu. Dan kemudian Rasulullah membaca surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada yang tahu apa yang tersembunyi dari setiap kenikmatan ukhrawi itu. Firman Allah dalam As-Sajdah 17. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan. Dunia ini tak cukup untuk memuat apa yang akan dan hendak Allah berikan kepada hambanya yang mukmin. Karena setiap apa yang di dunia ini pasti bersinggungan, pasti akan membuat ketergantungan kepada orang lain. Padahal surga itu salah satu gambarannya adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Lapang dan luasnya itu lebih lapang daripada langit dan bumi. Lah kalau hidup di dunia, setiap kenikmatan yang ada di dunia itu tidak lapang. Kenikmatan di dunia selalu sempit, mempersempit, dan pasti membuat ketergantungan atau ketersinggungan kepada yang lain. Ayo kita buktikan. Ini kalau kata Ibnu Ubad Ar-Rondi ini dari sisi hisinya. Ayo kita lihat. Kenikmatan dunia itu pasti akan mempersempit dan kemudian bersinggungan dengan orang lain. Rumah kita 100 meter.
Coba kita luaskan menjadi 200 meter. Loh, pasti kan berarti sudah mengurangi 200 meter bagian lainnya. Itu kenikmatan dunia. Duit yang tersedia di kampung itu kan sekitar peredarannya 10 miliar. Kalau kita punya 1 miliar kan tinggal 9 miliar. Kalau kita punya 2 miliar kan berarti tinggal 8 miliar. Anda menjadi kepala desa, ya pasti mengalahkan calon lainnya. Jatah dalam satu dapil anggota DPR atau DPRD 10, rebutan dengan 100 orang. Setiap kenikmatan dunia pasti akan mempersempit, pasti akan bersinggungan dengan yang lain. Karena memang dunia ini sesungguhnya sempit. Selain itu, ketika kita mengambil kenikmatan-kenikmatan duniawi, pasti akan mempersempit, mempunyai ketergantungan dan persinggungan kepada yang lainnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Atha As-Sakandari, li'anna hadhidar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Karena dunia ini tidak akan mampu menampung dan memuat apa yang hendak Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin itu. Kalau dalam Al-Quran, gambaran surga atau gambaran tempat yang disebut sebagai jannah di akhirat itu kan sulit untuk kita bayangkan. Ada dalam hadis dikatakan masiratu khomsimi'ah amin. Jadi orang di akhirat nanti oleh Allah dalam hadis ini disampaikan dalam beberapa syarah hikam, dan banyak ini hadis bisa kita temukan di berbagai kitab. Ada istana dan rumah yang satu tempat ke tempat lainnya, dari ujung ke pangkalnya ini membutuhkan 500 tahun perjalanan. Jadi kalau ke rumah kita, selebar-lebarnya rumah kita di dunia, seluas-luasnya kediaman kita di dunia, paling ya beberapa menit. Ini 500 tahun. Pasti nggak kebayangkan. Dalam Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij ya awal-awal, firman Allah, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ada masa satu hari yang malaikat dan Jibril ini sowan kepada Allah. Masa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfasanah berarti 50.000 tahun perjalanan. Rekan-rekan yang saya muliakan, sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Tapi kalau kita mau membuka diri untuk membaca-baca beberapa referensi kekinian tentang apa yang didalami oleh para ilmuwan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi luar angkasa, kan kita tahu ternyata hari ini saja, ini saya nggak pakar ya, saya cuma mengutip dan dengan keawaman saya sekedar untuk mengetahui dan memperdalam. Berarti Allah itu maha benar, Quran itu tidak salah dan pasti hak. Saat ini saja coba antum cari-cari objek yang bisa diamati oleh manusia ini belasan miliar tahun cahaya. Jadi bukan perjalanan biasa, tapi jaraknya itu memakai standar tahun cahaya. Padahal cahaya 1 detik aja sudah berapa? Sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu kilometer. Coba antum cari. Hanya di dunia ini sudah kita temukan bahwa objek yang jauh di luar angkasa sana
yang bisa diamati, entah itu masuknya dalam berbagai macam teori para ilmuwan, itu miliaran tahun cahaya. Maka kalau bagi kita, apapun fenomena itu kan membuat kita makin yakin dan makin beriman, makin tebal kepercayaan kita kepada Allah. Itu kita begitu. Kita contohkan begini loh. Dulu kan sulit kita bayangkan bahwa apa kehidupan di dunia ini nanti akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kan bisa kita manipulasi, bisa kita sembunyi, gak mungkin direkam. Ternyata sekarang di dunia yang saat ini saja, itu apa-apa bisa direkam, apa-apa bisa dipantau, apapun bisa dibuktikan, pasti punya jejak, baik jejak digital maupun jejak fisik, dan itu bisa dibuktikan. Loh, kalau di akhirat nanti seperti apa? Gitu. Ini katanya loh, katanya ya, katanya. Platform video yang kita tonton di internet itu, katanya setiap jamnya masyarakat di dunia itu mengupload video 1 jam. Itu kalau diputar 50 tahun gak habis, katanya. Kita menjangkau sesuatu, kenyataan dan informasi yang hari ini terjadi di dunia, otak kita aja gak mampu. Loh, apalagi di akhirat. Oleh karenanya saya ulangi, apa-apa di dunia ini, fenomena apa-apa di dunia, untuk orang yang beriman pasti menambah keimanannya, pasti makin mempertebal keyakinannya kepada Allah. Kebalik, untuk orang-orang yang gak punya iman, semakin teknologi maju, semakin kemajuan apapun di dunia ini tercapai, makin tipis imannya kepada Allah, makin jauh ia dari iman kepada Allah. Karena apa? Memang dunia tadi apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu menipu. Dunia itu penuh pesona yang palsu. Dan orang-orang yang beriman meyakini, hakul yakin bahwa apapun tentang dunia ini sesungguhnya tiada lain pasti akan menambah keimanan mereka. Dan rekan-rekan yang saya muliakan, seperti halnya contoh bahwa ketika dunia yang serba terbatas, apa kenikmatan di dunia ini yang pasti akan menyempit ketika kita ambil kenikmatan itu, pasti menyinggung, bersinggungan dengan orang lain. Maka la tasau mayuridu ayyudiyahum. Allah membalas orang-orang yang beriman kepadanya di akhirat, karena memang tempat di dunia ini serba terbatas, sempit, tak mampu memuat, tak bisa menampung apa yang Allah hendak berikan kepada hamba-hambanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, begini ya, ini coba antum teliti lagi. Kita sering mendengar darul akhirah, darud dunia. Kebetulan saya cari-cari. Dar itu kan artinya rumah, secara bahasa mudahnya begitu. Dar itu tempat kita kembali, berdiam diri, dar rumah. Bahasa Arab yang kita artikan biasanya rumah. Di Al-Quran, Allah menyebutkan dar itu darul akhirah saja. Tidak ada darul dunia, itu tidak ada. Coba antum cari ya. Dengan demikian, rumah hakiki kita itu memang akhirat. Tempat kediaman yang sejati untuk orang mukmin itu memang akhirat. Negeri yang sejati itu hanya di akhirat. Karena tak ada darul dunia, itu tidak ada sebenarnya. Yang ada darul akhirah, tempat kembali, tempat berdiam diri, rumah sejati dan sesungguhnya itu adalah darul akhirah.
Maka sering kita mendengar di dunia ini sekedar mampir untuk minum, katanya begitu. Ya memang seperti itu. Karena bukan tempat yang sejatinya menjadi tempat tinggal. Tempat tinggal itu hanyalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, Darul Akhirah. Ada dalam surat Ibrahim Darul Bawar, tapi itu maksudnya bukan tempat yang dimaksudkan untuk di dunia ini adalah tempat, bukan seperti itu. Tapi yang jelas Allah menyebutkan akhirat saja sebagai dar, tak pernah menyebutkan dunia sebagai dar. Begitu ya. Nah, wali anahu ajala aktarohum an ayujizahum fidarin labakuala. Dan Allah itu demikian memuliakan orang-orang mukmin itu. Demikian memuliakannya Allah sampai-sampai ya masa sih mendapatkan balasan sesuatu yang tak abadi, sesuatu yang tak sempurna, sesuatu yang pasti binasa dan hancur. Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadis sabda beliau begini, laukanatid dunya min dahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa lahtarol akil alladhi yabqa alladhi yafna. Andai saja dunia itu adalah emas yang sirna dan akhirat itu semacam batu atau semacam sesuatu yang tidak berharga tapi abadi, orang yang berakal pasti akan memilih apa yang abadi daripada apa yang sirna dan fana. Padahal dunia bukan emas, padahal yang berharga adalah akhirat. Apalah lagi dunia tak berharga dan sirna, apalah lagi akhirat itu sungguh sangat berharga dan selamanya. Ya pasti akan memilih akhirat. Rekan-rekan yang saya muliakan, coba antum tengok dalam Al-Quran itu. Berkali-kali Allah kalau menggambarkan dunia, bahwa dunia itu laibun walahun, ya bahwa wal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, ya udah jelas itu. Akan tetapi dalam beberapa ayat yang sering kita temui, Allah meredaksikan dunia itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kan begitu ya. Hayatud dunya, hidup di dunia. Padahal dalam surat apa ini? Dalam beberapa ayat, mari kita tengok ini di Al-Ankabut 29. Maaf, Al-Ankabut 64. Al-Ankabut itu surat ke-29 dan ini ada ayat ke-64. Firman Allah begini, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib. Dunia ini senda gurau dan permainan. Kemudian lanjut Allah apa? Wa innad darul akhirata lahyal hayawan. Negeri akhirat itulah yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Hayawan terambilkan dari hayat. Laukanu ya'lamun, andelah orang-orang itu tahu. Andelah manusia itu tahu. Dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, apa yang dimaksud dengan lahyal hayawan? Apa darul akhirah itu adalah al-hayawan? Al-hayatud daimatul haq alladzi la zawalalaha walang kidoa. Hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, la zawala wala inkidoa. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ya terbatas,
laib walahu. Main-main saja. Ya pasti sementara. Gak ada yang sejati hidup di dunia ini. Terkenal juga gak seterusnya. Citra baik juga naik tenggelam. Pandai, pintar, alim, berpengetahuan, ya pasti ada yang gak tahu. Ketemu juga goblok dan bodohnya. Tak ada yang sejati. Karena kesejatian itu, karena kehidupan yang sesungguhnya itu semata-mata di akhirat. Firman Allah dalam Al-Ankabut 64. Oleh karenanya rekan-rekan, bagi mereka yang mengetahui seperti dalam firman Allah tadi, sesungguhnya dunia tak akan pernah bisa memuat dan menampung apa yang hendak Allah berikan kepada hambanya yang mukmin. Bahkan idealisme orang mukmin itu lebih lapang, lebih lebar, dan lebih luas daripada sekedar adanya dunia. Wah, kalau gitu di dunia ini nggak ada nikmat-nikmatnya dong. Kalau begitu di dunia ini nggak ada enak-enaknya. Ada. Enaknya di dunia untuk orang yang beriman itu disinggung sepintas oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah selanjutnya. Mari kita baca. Kita lihat. Man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang dapat menemui nikmat amalnya hari ini di dunia ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, itu menunjukkan adanya balasan Allah untuk amal yang dia kerjakan itu nanti di akhirat. Loh, ini nikmat yang bisa dicapai oleh orang-orang beriman di dunia, ya nikmatnya ini. Ini namanya nikmat. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat ibadah, yaitu nikmat beramal. Dalam surat Ar-Rahman 2 kali Allah menyebutkan jannatan, itu 2 kali Allah sebutkan itu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan, Ar-Rahman 46. Wa min dunihima jannatan, Ar-Rahman 62. 2 kali. Beberapa ulama tasawuf mengartikan jannatan 2 surga. Itu surga di dunia dan surga di akhirat. Kalau surga di akhirat sudah jelas. Surga di dunia itu apa? Ya nikmat beramal, nikmat ibadah, itu namanya surga di dunia. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau nikmat kenyang siapapun bisa merasakan. Makanan enak, makanan lezat, lidahnya orang musyrik bisa menikmati, lidahnya orang mukmin bisa menikmati. Nikmatnya jima siapapun bisa menikmati. Mau ahli maksiat, mau orang taat bisa menikmati. Yang jadi pejabat, yang menjadi petinggi, menjadi raja, menjadi presiden, orang kafir ya ada, orang mukmin ya ada. Allah memberikan dunia ini untuk siapa saja kok. Tapi kenikmatan beribadah, kenikmatan beramal, merasai nikmatnya sujud, merasai nikmatnya Al-Quran, itu hanya mereka orang yang beriman. Rekan-rekan yang saya muliakan, Abu Turab, saya menduga Abu Turab ini Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini karena saya cari siapa itu enggak ketemu. Abu Turab itu kan kunyahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Turab mengatakan begini. Idza sadaqa al-abdu fil amal wajada halawatahu qabla ayamalah. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratal
waktu mubasyaratil amal. Orang itu kalau sungguh-sungguh dalam beramal, sungguh-sungguh dalam ibadah dan amaliyahnya, mau melakukan ibadah, ini belum melakukan loh ya, baru mau melakukan, itu saja sudah nikmat, sudah senang. Dan ketika ia ikhlas tanpa riya dalam melakukannya, maka saat pelaksanaan, saat melakukan, itu pun juga merasakan nikmatnya. Tuh, contohnya begini, ini kalau orang belum sholat ini, baru mau wudhu, itu aja udah seneng. Itu udah seneng. Belum sholat, baru mau wudhu, persiapan sholat, itu hatinya sudah gembira, sudah ada perasaan senang, nyaman, dan nikmat dalam hatinya. Itu tandanya sungguh-sungguh belum melakukan. Begitu mubasyaratul amal, begitu melakukan amaliyah yang ia kerjakan, halawah yang ia dapatkan. Woi, apalagi ketika melakukannya. Gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu ini tidak mudah, apalagi untuk kelas-kelas amatir. Pasti untuk kelas-kelas amatir ini sulit. Nggak usah orang cekre dan orang yang begitu rendahan kayak kita lah ya. Sabit Al-Banani, beliau ini sering dianggap orang sebagai Al-Hasan Basri kecil, karena melihat beliau ini seperti Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini juga muridnya dari Anas bin Malik, berarti ya agak satu zaman juga dengan Al-Hasan Al-Basri. Orang seperti beliau saja itu begini, kabatu Al-Quran isrina sanah wa tana'amtu bi isrina sanah. Untuk bisa mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran, itu membiasakan membaca 20 tahun, tadabbur 20 tahun, baru kemudian bisa merasakan. Jadi ya nggak langsung tiba-tiba. Makanya orang kayak kita ini ibadah ya pasti berat, ibadah kepaksa, ibadah penuh beban. Orang kayak kita. Ada lagi seorang mutasawwif namanya Utbah Al-Hulam. Beliau juga mengatakan begini, kabatul laila isrina sanah sumatana amtu bihi isrina sanah. Aku 20 tahun sholat malam itu, baru bisa merasakan nikmatnya sholat malam. Ya pasti seperti itu. Akan tetapi ketika istiqomah, mudawamah, terus menerus, seorang hamba melakukan itu dengan kesungguhan, dengan tasdik yang ia miliki kepada Allah, lama-lama akan merasakan nikmatnya ibadah itu, mengalahkan apapun yang selainnya. Jadi coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kalau mau ngetes, kita ini sudah meraih dan sudah mencapai tingkatan nikmat dalam ibadah, itu 3. Baca Quran, zikrullah, sujud. 3 ini bisa tidak kita lakukan dengan penuh nikmat saat melakukannya. Nikmatnya bukan dilihat orang loh ya. Nikmatnya itu karena dilihat Allah. Nikmatnya itu bukan karena dilihat orang, tapi nikmatnya itu karena Allah perintahkan kita dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Itu yang membuat nikmat. Rekan-rekan yang saya muliakan, ketika seseorang, bisa jadi itu kita, sudah merasai bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini nikmat, sujud nikmat, baca Al-Quran nikmat, zikrullah nikmat,
itu merupakan pertanda kalau amal kita itu diterima oleh Allah di akhirat kelak. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani itu sampai mengatakan begini, kulu amalin laisa lahu thawabun fid dunya, laisa lahu jazaun fil akhirah. Amal yang di dunia ini tidak ada pahalanya, maka itu amal tidak ada balasan di akhirat. Di dunia ini tidak merasakan nikmat, yaitu bukan sesuatu yang nikmat juga di akhirat, gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karena itu, kalau dirimu masih terpaksa dalam bersujud, kalau dirimu masih belum bisa merasakan sujud dengan nikmat, jangan-jangan nanti kita memang nggak bisa merasakan nikmat sujud itu di akhirat. Yauma yuksafu angsaki wa yut'auna ila sujudi falayastatiun. Ada hari nanti di mana kita mau sujud nggak bisa. Padahal apa? Di dunia waqad kanu yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal saat di dunia mereka itu disuruh sujud, mereka itu sehat, mereka itu bisa, tapi mereka nggak mau melakukan. Jangan-jangan di akhirat mereka pun betul-betul tak mampu untuk melakukan itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, namun ini ada namunnya. Merasakan nikmat ibadah itu, perhatikan betul ini apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Merasakan nikmat ibadah di dunia itu hanya sekedar tanda bahwa ada nikmat lain menunggumu di akhirat. Bahwa nikmat melakukan amaliyah ibadah di dunia itu tanda amaliyah di dunia ini oleh Allah diterima dan ada balasan di akhirat. Itu saja. Jangan engkau jadikan nikmat ibadah itu sebagai tujuan. Loh, itu betul-betul menjebak. Dalam Lataiful Minan, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini mengingatkan betul hal ini kepada kita. Fa'akila ma fi dzalika annaka idza futihalaka babu halawati ta'ah tasbir qaiman fiha mutatiban li halawatiya fayafutuka sidqul ikhlas fi nuhu dikalah. Kalau engkau merasakan nikmat ibadah, kau sujud nikmat, kau sholat enak, baca Al-Quran menyenangkan, lebih menyenangkan daripada yang lainnya. Oleh karena hal-hal seperti itu engkau rasakan, engkau sabar, teruslah mudawamah, istiqomah, kerjakan amal-amalmu, tapi jangan lalai bahwa tujuanmu adalah ibadah kepada Allah, mencari ridhonya, bukan merasai nikmatnya ibadah itu. Begitu loh. Jadi surga di akhirat itu adalah simbol dari ridhonya Allah. Nikmat di dunia kira-kira itu adalah simbol diterimanya amal ibadah kita, yaitu nikmat ibadah yang kita rasakan itu. Tidak lebih dari itu. Itu hanya tanda. Jangan berhenti pada nikmatnya ibadah itu, gitu loh. Kita contohkan begini loh. Ini sering kita berdalil-dalil seperti ini sering ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi balasan orang yang berinfak dan ikhlas infak sedekah di jalan Allah itu nanti mendapatkan kelipatan 7 dilipatkan 100, dan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu akan mengembangkan dan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kan nikmat, memang nikmat. Tapi kalau kita orang yang beriman dan jeli, sungguh-sungguh sidqul iman, jangan berhenti di situ.
Yang kau lihat itu apa? Allahu wasi'un alim. Allah itu maha wasi'. Allah itu maha alim. Itu yang kau lihat. Bukan sekedar kelipatan dari harta yang kau sedekahkan nanti dibalas 700 kali lipat. Bukan itu. Yang kita lihat itu adalah wallahu wasi'un alim. Ya Allah, Engkau sungguh wasi'. Engkau adalah zat yang alim. Itu bukan berhenti di nikmatnya dunia. Di akhirat kan juga begitu. Di akhirat yang namanya jannah itu sekedar simbol. Sesungguhnya ridho Allah, wajhullah yang kita cari. Dan itu tidak akan berkesudahan. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian, kalau engkau merasakan nikmat dalam ibadahmu, nikmat dalam mujahadah dan munajatmu, itu tanda amaliyah ibadahmu diterima oleh Allah. Tapi jangan tertipu daya di situ. Kita menikmati ibadah kita seakan-akan itu merupakan pencapaian dan tujuan akhir. Bukan. Jangan sampai lalai bahwa sesungguhnya itu hanya sekedar tanda dan bukan apa-apa, bukan keunggulan apa-apa. Sekalipun bersyukurlah kepada Allah, karena nikmat-nikmat seperti ini Allah khususkan hanya kepada hambanya yang bertakwa, hambanya yang ikhlas, hambanya yang shodiq. Enggak sembarangan. Nikmat kenyang, nikmat berhubungan badan, nikmat jabatan, nikmat duniawi, siapapun bisa merasakan. Tapi nikmat ibadah hanya orang-orang terpilih dari hambanya yang beriman dengan sidqul iman yang bisa merasakan. Tapi itu bukan tujuan. Tapi itu sering memperdaya. Jangan silau engkau dengan keterperdayaan itu. Teruslah mudawamah, istiqomah, semata-mata wajhullah, mencintai Allah, berusaha mendapatkan ridhonya, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada khilaf dan salahnya, itu keterbatasan kami. Ada baiknya dan ada benarnya. Semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntun dan memberikannya. Khilaf dan salahnya sekali lagi mohon maaf. Alafa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.